Baik kelasnya. Ya baik teman-teman. Untuk memulai pelajaran hari ini, apabila kita berdoa menurut saya keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Selesai. Baik ya, terima kasih kelas telah memulai berdoa untuk hari ini. Sebelum Bapak bilang tadi, Bapak akan menyampaikan materi itu tentang pantun. Sebelum Bapak mulai, di sini kalian sudah pada tahu belum pantun itu apa sebenarnya? Ayo, Sudah. apa itu bukan? Pantun itu biasa saya dengar di film Filipin. Oh ya, benar. Itu dari Iya, benar. nanti kita akan bahas lagi pantunnya. Nanti ada penjelasan dari pantunnya itu seperti apa. Saya pernah dengar di ini di orang nikahan Pak. Apa itu? Iya. Ya, nanti ada. Senang kita terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah mengetahui apa itu pantun. Kita mulai ya. Ini materi yang akan kita bahas itu ada pengertian dari pantun, ciri-ciri pantun, dan struktur pantun, lalu ada jenis-jenis pantunnya. Yang pertama, sebelum kita jauh lebih dalam, kita akan tahu itu apa itu pantun. Apa yang lain boleh? Siapa tahu ada kasih kalian pantun itu apa? Pantun itu sebuah kata yang saling menyambung. Boleh. Yang lainnya silakan coba. Baik, kalau misalnya tidak ada, Bapak akan jelasin secara detail ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Yaitu pantun gak cuma dari kayak tadi itu ada budaya Betawi, tapi melainkan pantun itu berasal dari Melayu. Seperti ada seperti Malaysia tadi seperti Jambi. Nah, ya seperti itu. Terus yang setiap baitnya terdiri dari atas 4 baris dengan sajak ABAB. Jadi bait itu urutan dari pantun ya, dari baris pertama, 2, 3 dan sajaknya ABAB. Kenapa ABAB? Karena di setiap 18 itu sejajar. Seperti misalkan belakangnya baris pertama M, baris kedua A, lalu baris ketiganya E lagi, baris keempatnya A. Ini bisa juga tidak ABAB, melainkan AAA. Itu sama aja seperti ABAB. Nah, terus sajak merupakan kesamaan bunyi pada akhir baris atau kalimat agar enak didengar, biar nyambung gitu loh kita belajar pantun ini. Terus sajak juga sebagai rima. Terus tadi ada pantun adalah sebuah karya sastra Indonesia yang tak hanya mempunyai rima dan irama yang indah, tetapi juga memiliki makna yang sangat penting. Sama seperti halnya puisi, puisi juga kan menyampaikan amanat yang ada di dalamnya. Pantun juga seperti itu. Ada jenis pantun yang disebut pantun biasa, pantun amanat itu ada kata tersembunyi di dalamnya, maknanya. Terus dan biasanya pantun dari atas 4 kata, di mana baris pertama kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Jadi baris pertama dan kedua itu sampiran untuk memulai pantunnya dan isinya baris ketiga dan keempat. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun jika dibandingkan dengan karya sastra lainnya, dikatakan pantun cukup unik dan berbeda. Kenapa berbeda? Ada yang tahu? Tidak tahu ya? Berbeda karena pantun ini sangat khas ya, karena dia itu mempunyai makna tersendirinya dan sangat indah jika dibaca. Lalu ada ciri-cirinya. Setiap bait pantun disusun oleh baris dan satu bait terdiri dari 4 baris seperti yang tadi di awal. Pantun terdiri dari 4 baris. Lalu yang kedua ada setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 kata atau 4 sampai 6 kata. Ini satu pantun juga terdiri dari kata-kata yang ada 8 atau 12. Selanjutnya ada bunyi akhir baris ABAB atau AAAA yang tadi saya jelaskan ya. Selanjutnya ada yang keempat dan terakhir, baris 1 dan 2 adalah sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi seperti tadi sebelumnya, sama saja. Oke, selanjutnya ada struktur pantun. Struktur pantun itu yang pertama ada sampiran. Bagian pertama dari pantun adalah sampiran. Sampiran memberikan gambaran tentang isi pantun. Karena di dalam sampiran biasanya dibuat unik agar pendengar tertarik. Baris pertama sampiran berskala A dan baris keduanya
sangat berbeda dengan budaya sastra lainnya. Pantun sendiri dibuat sangat menarik dan unik untuk pendengaran menambahkan amanat yang berbeda seperti puisi. Jadi nggak monoton bacanya, jadi yang agak seru-seru gimana gitu. Selanjutnya ada isi. Betul isi. Bagian isi adalah inti dari pantun. Jadi itu makna yang sebenarnya dalam pantun. Ada buahnya 3 dan 4. Selanjutnya nih, rumah dalam isi pantun harus sama dengan bagian sampiran. Bagian pertamanya kepala A dan bagian keduanya kepala B. Jadi AB bacanya. Nah, selanjutnya nih ada jenis pantun. Kalian semua nih ada tahu gak jenis pantun? Ya, pantun jenaka. Betul, betul. Dan jenaka itu salah satu jenis pantun. Yang lain boleh itu Pantun sindiran. pantun apa? Nanti ada kita bahas ya. Itu pantun sindiran. Ya. Sebetulnya itu masuk ke pantun-pantun yang sebenarnya kita tidak boleh bahas. Kalau pantun yang tadi itu nanti ini ada namanya pantun siapa ya saya lupa ya. Ini ada pantun Carmina. Itu yang dibahas oleh Kamu Jardin. Nanti kita bahas. Yang pertama ada pantun jenaka. Ini pantun jenaka ini biasanya itu yang bahasa yang lucu-lucu. Iya, komedi itu. Entah sindiran dan itu boleh. Karena kita menyindir dan itu dianggap lucu aja. Jangan terlalu serius. Nanti ada pantun nasihat. Konteksnya bertujuan dalam menyampaikan sebuah pesan moral dan juga pembelajaran atau pendidikan. Ini seperti kayak untuk nasihat belajar atau apa seperti itu. Selanjutnya ada pantun agama. Ini pantun agama menjadi tujuan untuk dapat memberikan pesan moral serta didikannya. Ini seperti hampir sama seperti pantun nasihat. Ini cuma membahas tentang agama, seperti mengingatkan kita kepada sholat atau beramal. Selanjutnya ada pantun peribahasa. Pantun peribahasa merupakan pantun yang terdapat bentuk kalimat peribahasa yang umum menjadi susunan kata. Lalu ada pantun kiasan. Kiasan seringkali berisikan kiasan yang jadi dan tidak langsung terlihat, namun tetap tersirat. Ini maknanya tersirat ya, tidak terang-terangan. Maknanya tidak terang-terangan terlihat. Nih, selanjutnya ada pantun teka-teki. Ini kalau kalian pernah nonton Pemimpin ada episode yang Pemimpin itu bahas tentang pantun ini. Pantun teka-teki sama Mahil sama teman-temannya. Apa-apa gitu. Nah, seperti itu kita. Mana 2, 3 sebenarnya gitu kan. Banyak juga. Apa-apa. Jadi itu pantun teka-teki adalah sebuah pantun yang berisikan pertanyaan ciri khasnya terdapat bentuk kalimatnya di akhir baris dari pantun. Ini biasanya pantun-pantun Melayu seperti dari Solo, dari Malaysia atau sekelilingnya. Terus selanjutnya terdapat 2 jenis dari pantun daerah yang lainnya, yaitu pantun Carmina dan pantun Kalibun. Seperti ini yang jadi itu kan hanya biasanya 2 atau 3 ya, 2 baris. Jadi 2, 3 bawa jawan, marilah kita berkawan. Seperti itu. Karena pantun Carmina merupakan pantun dari 2 baris saja. Baris pertama merupakan sampiran dan baris keduanya merupakan isi. Jadi sampirannya yang 2, 3 bawa jawan, isinya marilah kita berkawan. Selanjutnya ada pantun Kalibun. Pantun Kalibun adalah sebuah pantun terdiri atas 6 baris. Adapun untuk baris 1 dan 3 adalah sampiran. Sementara untuk baris 4 dan 6 adalah isi ini yang panjang seperti itu pantunnya. Nah, ini selanjutnya ada contoh pantun ada yang dibacakan oleh teman-teman, siapa tahu ada yang mau. Silakan. Ayo. Kalian maju nggak apa-apa. Pakai nadanya seperti ini. Bapak nada dulu. Bapak kan dengar nggak? Jalan-jalan di pagi hari, lihat banteng lagi doang. Emang nasib awal ini sudah ganteng jadi rebutan. Coba kamu ada anak bermain gitar dipetik musik pengalun. Jika ingin menjadi pintar, belajarlah dengan giat dan tekun. Oke, betul. Nah, tadi yang saya bacakan merupakan pantun jenaka itu lucu-lucu aja. Dan tadi Colin itu pantun nasihat. Jadi itu isinya maknanya untuk menasihati seperti itu. Jadi pada tahu lah ini siapa ya? Dari apa kan? Ini tadi. Selanjutnya, nah tadi kan kita sudah membahas pantun
ciri-ciri dan segala macamnya. Dan ini cara menentukan amanat atau pesan pantunnya. Pertama tuh kita harus baca dulu isi dari pantun tersebut dengan cara seksama. Jadi kita harus fokus nih. Jadi itu sampirannya apa, dan kita lihat isinya. Nanti dari isinya itu kita bisa tahu mana itu maknanya. Terus yang kedua ada perhatikan pada baris 3 dan 4 dan merupakan isi dari pantun tuh. Seperti yang tadi saya bilang, perhatikan baris 3 dan 4 itu inti dari pantun tersebut ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan seperti ini. Ini kan sampiran, ada anak bermain gitar, gitar dan petik musik mengalun. Ini adalah sampiran baris 1 dan 2. Ini sajakan A dan B. Lalu baris 3-nya, jika ingin menjadi gitar, belajarlah dengan lihat dan tekun. Ini baris 3 dan 4 aja ini. Jadi itu maknanya seperti ini. Jadi kita harus belajar dengan lihat dan tekun agar kita menjadi gitar. Seperti itu maksudnya. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, pahamilah isi dari pantun tersebut, kemudian tentukanlah makna yang sesuai dari isi pantun. Seperti tadi itu sama halnya yang bisa dijelaskan. Nah, sebelum Bapak menutup materi hari ini, rekan teman-teman yang ingin bertanya tentang pantun tersebut, kalau tidak ada, Bapak ingin mengasih tugas untuk membuat pantun. Lalu minggu depan kalian maju ke depan dan kajian pantunnya. Nanti Bapak balas. Ayo, siapa yang mau bertanya? Nggak ada, udah cukup semuanya? Kalau udah cukup, Bapak tutup ya. Sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, besok bawa pantunnya dan maju ke depan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabar hari ini? Baik. Bagus. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pelajaran, Ibu presentasi dulu ya. Iya, Ibu. Natalia, hadir Ibu. Krista, hadir Ibu. Sri, hadir Ibu. Apakah hadir semua? Hadir, Ibu. Oke, baik. Sekarang kita memulai materi tentang cerita rakyat. Sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam tentang materi hari ini, siapa yang sudah tahu tentang cerita rakyat? Baik, Ibu. Itu salah satu cerita rakyat. Cerita rakyat adalah sebuah budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Iya, kita ada lagi yang tahu? Oh, tidak ada. Oke, cerita rakyat adalah kisah yang diangkat dari budaya di sekitar masyarakat tunggal. Cerita rakyat dibuat oleh rakyat setempat dan mengisahkan tentang tempat sekitar atau kejadian terjadi di sekitar masyarakat tunggal. Nah, terus di sini ada 5 karakteristik cerita rakyat. Yang pertama, kemustahilan. Ada hal yang tidak memungkinkan di dalam cerita itu. Yang kedua, kesaktian. Tokoh-tokoh dalam cerita sering memiliki kekuatan atau luar biasa yang biasanya dan sering disebut memiliki kekuatan yang ajaib. Yang ketiga, anonim. Penulisnya biasanya tidak terlihat dan tidak diketahui. Yang keempat, penyebaran lisan. Cerita yang disebarkan dan dari mulut ke mulut. Terus yang kelima, tradisional. Bentar ya anak-anak. Yang kelima, tradisional. Cerita ini mempertahankan adat istiadat. Terus di sini ada 4 macam-macam cerita rakyat. Yang pertama, fabel. Yang biasanya fabel itu yang tokoh utamanya adalah binatang. Yang pasti kalian sering dengar cerita-cerita tentang binatang waktu kecil apa aja? Anjing. Terus yang kedua, legenda. Cerita tentang asal usul suatu tempat atau peristiwa yang terjadi itu, yang biasanya pasti kalian juga sering dengar cerita Danau Toba. Yang kedua, legenda. Cerita itu tentang asal usul suatu tempat atau peristiwa yang terjadi. Pasti kalian sering mendengar cerita Danau Toba. Itu salah satu contoh dari cerita legenda. Nah, yang ketiga, mite. Mite itu
sosial budaya, yang keempat pelestarian budaya, yang kelima sejarah. Nah, sampai sini ada yang belum paham? Sudah. Sekarang Ibu mempunyai satu tugas buat kalian. Satu orang satu membuat cerita rakyat. Apa saja boleh kalian lihat dari online atau dari Google, tapi tidak boleh sama. Iya Ibu. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Iya Ibu. Oke. Sudah semuanya? Sudah Ibu. Ya, nanti dikumpulkan di depan ya. Nanti Oke Ibu. Nah, ada yang masih belum ngerti dan masih ada yang mau bertanya? Tidak Ibu. Cukup. Oke, baik, Ibu tutup ya. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa dicerna oleh kalian ya. Oke Ibu. Mohon maaf jika perkataan Ibu tidak berkenan di hati anak-anak. Cukup sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Sudah siap belajar pagi ini? Sudah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya Ibu. Nabila. Hadir. Rahel. Hadir. Adel. Hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini hadir semua murid-murid Ibu. Pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai teks eksposisi. Ibu akan tampilkan PPT. Ada yang paham mengenai teks eksposisi itu apa? Tidak Ibu. Jadi teks eksposisi adalah teks yang memuat informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah dipahami. Informasi dalam bentuk teks eksposisi disampaikan dengan lengkap dengan memuat sudut pandang tertentu disertai dengan argumentasi. Jadi dapat disimpulkan teks eksposisi ini bersifat nyata dan ilmiah. Selanjutnya ada tujuan dari teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa informasi disampaikan dengan konsisten agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang suatu topik. Dan yang keempat, menarik minat pembaca agar mereka ingin terus membaca teks tersebut. Sampai sini paham? Paham Ibu. Selanjutnya ada struktur dari teks eksposisi. Yang pertama ada judul. Judul merupakan bagian pembuka teks eksposisi yang memunculkan tentang isu atau topik yang akan dibahas. Yang kedua ada tesis, gagasan utama tentang salah satu permasalahan berdasarkan fakta yang ada di dalam teks. Kemudian yang ketiga ada argumentasi. Argumentasi ini merupakan bagian yang dapat disebut juga sebagai pendapat berupa
apa? Saya tahu Ibu. Yang pertama ada duduk, tesis, argumentasi, sama penegasan mutlak. Ya, betul. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama membuat teks eksposisi mengenai kebersihan dan yang kedua mengenai pendidikan. Ibu beri waktu selama 15 menit. Nanti dikumpulkan kepada Ibu ya. Baik, Ibu. Enggak.